enak ini Banget. buat nyemes kenceng, buat ngedrive juga asik. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, di depan saya ada satu raket dari brand Mizuno yang kemarin sudah saya unboxing, dan juga di video unboxing kemarin udah saya jelasin gimana spesifikasinya. Dan di episode kali ini guys, saya mau berbagi gimana feel pemakaian dan testimoni dari kawan saya ketika nyobain raket dari brand Mizuno di series Caliber S Boost. Oke guys, buat teman-teman yang belum ngerti spesifikasi secara detailnya dari raket Mizuno Caliber S Boost ini dan histori secara lengkap soal raket ini, teman-teman bisa cek dulu di video unboxing kemarin guys. Nanti link videonya saya taruh di kolom deskripsi, atau teman-teman juga bisa klik pojok kanan atas teman-teman. Intinya ya guys ya, jadi raket Mizuno Caliber S Boost ini dengan berat bawaannya 4U, setelah terpasang senar, raket ini jadi berat di 3U, di 87 gram. Dengan flex medium, ini yang kemarin saya jelaskan di awal, dengan stiffness kayak gini atau kekakuan shaftnya yang kayak gini tuh biasanya gampang diadaptasi oleh banyak orang. Dan ini nanti termasuk testimoni dari kawan saya yang biasanya pakai raket yang ringan. Dia pakai raket ini cocok banget, klop banget, dan dia nggak kerasa keberatan. Dan ini catatan penting buat kita semua ya, bahwasanya raket ini ternyata bisa diadaptasi oleh kawan saya yang biasa pakai raket ringan. Dan kemudian spek selanjutnya, raket ini bisa ditarik sampai dengan 30 lbs. Dan yang paling penting, balance point raket ini setelah ada senarnya itu di kisaran 300 mm. Jadi raket Mizuno Caliber S Boost ini masuk di kategori raket yang berat kepalanya, head heavy. Dan raket yang berat kepalanya atau head heavy-nya di poin berkisar 300 sampai 305 mm itu sih banyak terjadi, atau banyak di raket-raketnya Yonex di series Astrox itu rata-rata juga di 300 mm-an. Jadi bisa dibilang spesifikasi raket Mizuno Caliber S Boost ini tuh berada di pertengahan guys. Bisa dipakai pemain yang amatir, pun juga bisa dipakai oleh pemain-pemain yang memang sudah terlatih. Dengan balance point yang 300 mm itu sih sebetulnya beberapa raket Yonex itu swingnya kerasa berat ya. Terutama untuk raket-raket yang shape-nya itu box ya. Makanya kenapa dengan frame shape raket Mizuno Caliber S Boost ini yang V-frame atau bahasanya hexagon lancip, yang bisa meminimalisir hambatan dengan angin guys. Dia punya swing yang ringan. Makanya kemarin saya kaget juga ketika kawan saya itu ngasih testimoni positif dan merasa cocok dengan raket ini. Padahal dia biasa pakai raket yang ringan, seri-serinya Li-Ning Windstorm. Itu kan raket ringan banget. Enak ini Banget. buat nyemes kenceng, buat ngedrive juga asik. Tapi agak berat ya. Ya mungkin di faktor senar bawaan kali ya. Senar kekencengan kali, 29. Kaku. Tapi enak, mantap. Itu tadi ya testimoni dari Mang Opik yang sebetulnya dia biasa pakai raket-raket ringan dan shaftnya fleksibel. Ternyata ketika pakai raket Caliber S Boost yang spesifikasinya rada jauh sebetulnya, dia bisa adaptasi dengan cepat. Bahkan pertama mukul itu dia langsung, wow mantep gitu kata dia. Dan dari sini sih saya bisa bilang ya raket ini recommended banget. Karena sekali dipegang oleh orang yang nggak biasa make dengan spesifikasi kayak gini, dia bisa klop. Padahal dengan spesifikasi yang ada di raket Caliber S Boost ini, saya pribadi merasakan ini bener-bener raket power sih sebetulnya. Walaupun dengan teknologi hambatan angin yang minim, raket ini punya kelebihan swingnya enteng dan cepat. Makanya raket ini bisa support banget untuk main speed. Tapi yaitu dengan BP yang 300 lebih dan kemudian berat totalnya 87 gram, ini tuh bisa masuk di kategori raket power juga. Jadi saya bisa kasih tulisan tebal bahwasanya raket ini bisa dikategorikan sebagai raket speed power yang recommended banget guys.
Apalagi yang harganya jauh lebih murah ketimbang seri lamanya S Pro yang 1,5an. Raket kaliber S Boost ini cuma 1,1 dan itu sangat murah banget dengan teknologi, material dan sebagainya yang sama persis, hanya saja dibedakan dengan upgrade power yang ada di raket ini. So raket ini recommended banget, harga yang terjangkau tapi performanya enak banget. Dan hal penting juga yang saya rasakan dari raket ini adalah bener-bener raketnya kerasa solid. Yang kayaknya sih memang rasa solid yang lebih baik dari seri sebelumnya. Ini memang karena dikasih power balance grommet sini guys. Jadi dia memang untuk meminimalisir getaran, nambahin power juga iya. Jadi dia kerasa banget solidnya ketika mukul shuttlecock. Jadi kerasa berisi banget lah raket ini tuh. Apalagi setelah kemarin saya di lapangan nyobain raket ini dan kemudian nyobain raket dari seriesnya Apax Z Ziegler yang punya kawan saya, ada yang masih ngoleksi juga. Iya bener, tingkat solidnya jauh banget sih. Walaupun waktu itu ketika saya nyobain Apax Z Ziegler tuh ya enak banget ya. Ternyata raket ini dengan spesifikasi dan berat secara keseluruhan swingnya mirip-mirip, cuman punya karakter masing-masing ya. Ternyata raket ini tuh punya tingkat solid yang lebih baik. Dan itu wajar banget sih menurut saya, karena memang dengan harga yang lebih mahal, jauh banget berkali-kali lipatnya. Kemudian memang raket ini didesain untuk kualitas yang lebih baik, dan itu wajar banget. So dari sini kita bisa ngasih kesimpulan sih, raket Mizuno Caliber S Boost ini recommended banget sih. Asli ini recommended banget. Karena dipakai kawan saya yang biasa pakai raket ringan, ternyata pakai raket ini juga oke. Di sisi lain saya pribadi merasakan tingkat solid raket Mizuno Caliber S Boost ini bener-bener wah gila banget lah. Mantep banget, kerasa berisi banget. Bahkan dari pendahulunya yang S Pro ini kerasa banget berisi gitu rasa di setiap pukulan-pukulan yang kita lakukan ya. Ditambah kita ngerti lah Mizuno ya, desainnya itu gak bisa diragukan lagi. Di harga di bawah 1 juta aja desainnya Mizuno itu juara sih. Jadi wajar banget kalau di desain raket yang di 1,1 jutaan ini, Mizuno Caliber S Boost dia punya performa tampilan yang oke banget ya. Dengan harga yang 1 jutaan kemudian bisa diadaptasi banyak pemain yang mahir amatir dengan power yang kecil, menengah maupun besar, dan kemudian desain tampilannya oke banget, tingkat solidnya luar biasa. Ya ini wajib banget kita kasih poin sempurna sih. Asli ini sempurna banget. Karena beberapa raket yang berat biasanya dipakai kawan-kawan saya yang biasa pakai raket ringan tuh nggak cocok, tapi raket ini cocok. So kan itu keren banget. Raket di berat 87 dengan balance point 300 mm tuh kawan-kawan saya kadang nggak nyaman. Hanya yang punya power besar aja dan memang biasa pakai raket-raket berat aja yang biasanya cocok. Tapi karena raket ini cocok dipakai pemain yang notabene punya tenaga yang nggak terlalu besar, tapi skillnya bagus, saya bisa kasih poin raket itu 9, bahkan 9,5 sih. Buat teman-teman yang udah pakai raket Mizuno Caliber S Boost, boleh berbagi di kolom komentar guys, gimana rasanya, gimana feel pemakaian ketika pakai raket ini. Biar kita semua bisa berbagi pengalaman ya, dipasangin senar apa, tarikan berapa. Dengan berbagi pengalaman itu kita bakal nambah ya referensi baru yang bakal ya supporting lah buat permainan bulu tangkis kita ke depan. Intinya sih raket itu ya tangan-tanganan sih. Bisa jadi di tangan saya tuh cocok, tapi di tangan kawan-kawan nggak cocok. Dan biasanya sih raket itu hanya butuh pembiasaan aja sih. 1-2 kali permainan mungkin belum cocok, tapi dilanjutkan dengan beberapa hari ke depannya kemudian cocok. Dan itu hanya yaitu kalau kita membiasakan pakai raket itu lama-lama cocok juga. Tapi ya seperti yang saya bilang kemarin-kemarin ya guys ya, di harga 1 jutaan tuh saya memang was-was ya ketika pakai raket tuh dibuat main di lapangan ya, apalagi main doubles ya, takut tabrakan. Ya faktor kebiasaan sih ya. Dan juga memang saya biasa pakai raket-raket yang di bawah 500 ribuan. Jadi pakai raket 1 jutaan tuh rasanya udah mewah banget sih. Dan biasanya milih-milih ya, pertandingan yang seperti apa, kawannya seperti apa, musuhnya seperti apa, itu milih-milih. Ya paling dengan raket-raket yang murah di koleksi saya itu paling bisa dipresentasikan tuh 5:1 lah. Kita pakai yang murahan tuh 5 kali, ini pakai 1 kali aja gitu. Karena sayang banget, desainnya mewah, harganya juga oke, dan di sisi lain ya ini bisa jadi andalan kan. Kalau andalan tuh ya keluar kalau pas musuhnya berat-berat aja gitu ya. Ya kayak gitulah kira-kira ya. Sementara segitu dulu guys, review feel pemakaian raket Mizuno Caliber S Boost ini terbaru di 2023. Dan beberapa hari ke depan sih kayaknya bakal ada raket baru lagi. So pantengin terus channel Badminton Glasses Official.
Semoga video-video dari saya bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Apalagi hiting soundnya ini ya.